Lawan illegal fishing, itu dia yang menjadi topik selanjutnya dalam Netizen News kali ini. Seperti yang sudah kami beritakan dengan sangat gencar mengenai kapal FV Viking yang diledakkan di Pangandaran, Jawa Barat. Ini kapal berbobot besar tersebut akan dijadikan monumen perlawanan pencurian ikan. Ini kalau kita lihat kayak bentuk komitmen pemerintah yang serius untuk melawan illegal fishing. Nah, peledakan kapal ini berlangsung kemarin sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hari Senin. Dan selain Ibu Susi, kegiatan ini juga disaksikan oleh Kalakar Laksadia Arisumbiring, Bupati Pangandaran, dan juga Koordinator Satgas 115, dan kapal tersebut ditenggelamkan setengahnya. Sebagian bodinya akan dipertontonkan sebagai monumen pemberantasan illegal fishing. Ini dia gambarnya di sebelah, lalu ditenggelamkan. Nah, dalam pernyataannya Ibu Susi menjelaskan, katanya kapal FV Viking yang berukuran 1,322 GT ini merupakan kapal tanpa kebangsaan yang telah lama melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di berbagai belahan dunia oleh RFMO atau Regional Fisheries Management Organization dari Samudra Antartika Selatan. Nah, ini mengatakan bahwa kapal ini dikategorikan sebagai kapal pelaku illegal fishing. Nah, Indonesia akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari kapal FV Viking. Dan ini dia tweet dari Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi yang mengatakan bahwa akan ditenggelamkan separuhnya badan di Pangandaran untuk menjadi monumen melawan illegal fishing. Untuk mengkonfirmasi lebih lanjut sudah tersambung melalui sambungan Skype ada pengamat kemaritiman IPB Pak Arief Satria. Selamat siang, Arief. Pak Arief, oh lagi di dalam mobil, bukan di dalam kapal. Oke, Pak Arief, ini melihat komitmen serius dari Indonesia untuk melawan illegal fishing. Pak Arief, bisa diceritakan responnya ketika kemarin melihat kapal FV Viking dihancurkan sebagian badannya? Pak Arief? Pak Arief? Pak Arief? Pak Arief? Sudah bisa mendengar suara saya, Pak Arief? Halo, udah. Oh, udah dengar. Oke, Pak Arief. Tadi saya mengatakan bahwa ini bentuk komitmen pemerintah untuk melawan illegal fishing ini begitu serius sampai akhirnya sebagian bodi dari kapal FV Viking, susah ngomongnya, kapal FV Viking ini dijadikan sebagai monumen untuk tanda kita memang serius untuk melawan illegal fishing. Pak Arief? Iya, memang saya kira langkah pemerintah ini adalah merupakan langkah yang sangat serius sekali, karena ada sebuah gerakan otomatis dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan IUU fishing. Nah, kapal Viking ini yang dari Nigeria ternyata juga dari asal negaranya tidak ada, di negara yang tanpa identitas, itu kapal yang tanpa identitas, dan itu merupakan sebuah kapal yang mau menjadi buruan internasional. Jadi komitmen Indonesia saat ini sudah mendapat apresiasi banyak dari negara-negara maju maupun negara-negara dunia ketiga lain, karena komitmennya besar untuk memberantas IUU fishing. Oke, nah kalau kita melihat ya pelanggaran ini kapal ini masuk ke Indonesia tanpa melaksanakan kewajiban pelaporan identitas dan data pelayaran sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tentang di tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, dengan bentuk komitmen keseriusan kalau kita melihat ya banyak sekali kapal-kapal yang dihancurkan begitu untuk melawan illegal fishing. Ini sudah ada efeknya tidak sih bagi negara-negara yang nakal nih suka mancing-mancing seenaknya di wilayah kemaritiman kita? Kita memang kapal-kapal yang ilegal itu juga kapal-kapal asing yang sudah dievaluasi dan kemudian di moratorium. Dampaknya luar biasa terhadap negara-negara yang memang selama ini memberi kolaborasi dengan mereka seperti Thailand, kemudian Filipina, Vietnam, dan China. Saya kira suplai ikan di negara-negara mereka sekarang semakin lama semakin berkurang karena sebagian ikan yang manfaatkan oleh mereka itu sebagian diambil dari ikan-ikan yang diambil secara ilegal di kawasan di perairan Indonesia, dan mereka sekarang sedang berusaha untuk masuk kembali ke Indonesia dengan modus baru. Modus barunya adalah karena kapal-kapal asing dan kapal-kapal asing dilarang masuk Indonesia, mereka mencoba untuk berkolaborasi dengan kapal-kapal lokal. Kapal-kapal lokal, dan kemudian kapal-kapal lokal itu diiming-imingi saham 5%. Ini sudah terjadi di berbagai daerah. Sehingga yang paling masif di daerah perlu mana, Pak? mewaspadai adanya modus-modus baru dari praktek illegal fishing ini. Karena mereka saya kira tidak tinggal diam. Orang-orang yang selama ini menikmati dari keuntungan yang luar biasa dari penangkapan ikan ilegal ini tidak tinggal diam dan berusaha terus masuk ke wilayah Indonesia karena kita memiliki sumber daya yang luar biasa. Pak Arief, tapi bagaimanakah dengan katakanlah efek
pengeboman atau penghancuran kapal-kapal ini dengan kegiatan ekspor Indonesia terhadap kapal-kapal yang katakanlah dari negara tertentu akhirnya dihancurkan begitu, itu berpengaruh tidak pada sektor Ya, ekspor berpengaruh ini? saya kira. Berpengaruh sekali. Kita lihat dari suplai saja. Saya beberapa waktu lalu ke Thailand dan kemudian berjumpa juga dengan wakil dubes RI di Thailand, dan mereka juga merasakan bahwa ternyata dampak dari penanggulangan illegal fishing di Indonesia sangat serius sekali terhadap suplai ikan di berbagai negara. Dan mereka sekarang sudah semakin lama semakin mengapresiasi langkah Indonesia, karena sebenarnya pemerintah Thailand sendiri dan pemerintah mereka juga tidak menghendaki hal yang sama. Ya. Pemerintah Thailand misalnya sebenarnya mereka juga punya komitmen, ya, akan tapi mereka juga sulit mengendalikan para mafia perikanan ilegal itu. Baik, tapi lawan illegal fishing jadi ini komitmen besar ASEAN dan komitmen besar negara-negara penghasil perikanan di dunia untuk bisa menjaga kelestarian sumber daya melalui pemberantasan EU fishing ini semakin lama semakin bisa diwujudkan. Oke, konsisten dari komitmen untuk lawan illegal fishing semoga tetap terjadi di masa-masa yang akan datang. Terima kasai Pak Arief Satria, Oke, Pengamat sama-sama. Kemaritiman dari IPB. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda dan pemirsa.